Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Kita lagi dapat kerjaan yang dari sudut pandang pemilik kendaraan ini kerjaan ringan. Tapi kalau dari sudut pandang operator chat, ini sudah macam ujian akhir Eptanas, pokoknya ujian negara. Kalau ndak bener-bener hati-hati bisa ndak lulus nanti. Jadi ada luka kecil di kap mesin, kemudian ada di posisi yang dekat dengan fender dengan celah blending hanya sekitar 20-an cm. Kira-kira eksekusinya seperti apa? Oke, lanjut. Untuk awal kita menentukan bahan baku yang akan dipakai harus mendukung kerjaan seperti ini. Maksudnya mendukung bagaimana? Terutama untuk cat dan tinernya. Cat untuk warna silver begini, kalau urusan nyambung atau urusan nambal warna begini akan sangat dibutuhkan bahan baku yang mau nempel cukup bagus di permukaan panel dengan mode tembak disawur-sawur. Jadi kalau kita nembak silver begini pakai mode basah sebenarnya akan lebih mudah, dengan catatan nanti tinernya dikasih yang tidak terlalu sedikit. Jadi misal catnya dikasih thinner ideal 1:1 misal, terus kita nembak pakai mode basah itu akan lebih mudah untuk dapat metaliknya rapi. Tapi kalau di acara nambal sulam begini kita akan resiko dapat hasil tembakan gosong di ujung sambungan cat kalau nembaknya pakai mode basah. Kenapa? Karena thinner yang kita campurkan ke cat, kalau kita tembakkan catnya dengan mode basah nanti akan bikin lumer cat yang lama atau clear yang lama yang ada di panel yang kita eksekusi. Nah, ketika cat lama, clear lama, lumer berlebih, ini yang akan bikin muncul gosong di ujung tembakan warna silver. Karenanya kita butuh untuk nembak cat pakai mode disawur atau kering dari awal. Sebagai pembuktian, di awal kita akan coba tembak dengan mode agak basah. Maksudnya agak basah, tidak disawur tipis-tipis, kita langsung tembak ya, meskipun tipis tapi teman-teman bisa lihat tidak pakai jeda terlalu lama, hanya diangin-angin sebentar, langsung kita tembak lagi, fokus di area luka, di area yang ada epoksi biar lebih cepat warnanya dapat nutup. Nah, di ujung sambungan sawuran cat teman-teman bisa lihat langsung muncul efek gosong. Ini sekali lagi kalau kata Kang Bule Jerman waktu dulu kita diajak meeting Zoom ngobrol tentang teknologi spray gun dan teknis aplikasi serta troubleshooting terutama untuk aplikasi warna silver begini, efek muncul gosong di ujung sambungan warna silver tak lain karena ada resapan thinner yang bikin lumer cat lama hingga bereaksi muncul warna gosong. Seperti yang teman-teman lihat, yang di area dekat fender dia kelihatan gosong karena area tersebut lebih basah dari yang area tengah kap mesin yang dia hanya kena sawur tipis saja. Jadi di tengah kap mesin malah tidak terlihat gejala muncul gosong. Nah, kenapa kita tidak tembak ke arah yang fender, seperti misal spray gun kita balik posisinya menghadap ke arah fender biar nanti area tersebut tidak gosong, karena area blendingnya relatif cukup mepet. Nggak apa-apa kita dapat gosong di awal, yang penting area yang ada luka atau area epoksi sudah tertutup warnanya. Nanti tunggu kering, catnya akan bisa kita amplas dengan grid 1000 seperti yang teman-teman lihat saat ini. Setelah itu kalau kita sudah dapat warna yang cukup nutup di area epoksi, tinggal eksekusi tahap akhir untuk kasih mode yang sawur-sawur tipis untuk menghilangkan efek gosong di ujung area sambungan. Nah,
Kalau warna silver kita nembaknya tipis-tipis, biasanya nanti akan resiko hasil tembakan berdebu alias metaliknya berdiri. Karenanya kalau teman-teman simak di awal tadi, kita kasih thinner pakai yang slow. Jadi ini catnya pakai auto glue, kode warna silver 1E7 punya Avanza. Kemudian thinner yang kita pakai juga auto glue, kita pilih yang slow, tidak yang ada tulisan PU yang lebih cepat kering, atau bahkan tidak pakai yang fast thinner. Kenapa? Karena mode tembak yang akan kita jalani di acara kali ini adalah tembak mode kering dan kering, alias disawur-sawur terus dari awal sampai akhir. Dengan mode tembak begini kita akan butuh bantuan thinner untuk bikin particle cat mau nempel dengan cukup bagus ke permukaan panel. Karenanya kita butuh thinner yang slow atau yang lebih lambat kering untuk membantu hasil tembakan tidak berdebu. Nah, kalau dikasih thinner slow, apakah tidak malah bikin ujung tembakan resiko muncul gosong, karena dia akan lebih mudah bikin apa iki jenenge cat lama di permukaan panel lumer. Iya, secara teori memang benar begitu. Tapi ketika rasio thinnernya dikurangi, otomatis catnya cenderung agak kental hingga resapan thinner juga akan lebih berkurang. Jadi misal si auto glue ini catnya enak banget ditembakkan kalau dikasih thinner sekitaran 80-90%. Kita tidak kasih segitu, kita hanya kasih di kisaran 60 maksimal 70%. Setelah itu mode tembak pun kita sesuaikan dengan mode disawur-sawur, kemudian pressure kita kasih di sekitaran 1,4 bar pakai SATA 5000 yang HVLP ini. Dengan jarum hanya dibuka sekitaran 1/4 ulir, dia akan bisa ngasih hasil tembakan yang relatif cukup kering tapi tidak berdebu, dengan kombinasi cara nembak, kemudian pemakaian bahan baku dan rasio thinner yang kita sudah sampaikan tadi. Oke, urusan ngecat sudah beres. Ya, meskipun kalau dilihat dari video sepertinya enak yo, gampang yo. Tapi sebenarnya ya bikin pusing. Oh ya, ada satu lagi yang kelewat. Cara megang spregannya kita sengaja mengarahkan ke arah tengah kap mesin, menjauh dari area fender. Kenapa? Karena ujung kap mesin yang nempel dengan fender diupayakan harus bebas dari terpaan cat biar warnanya tetap bisa presisi, dan hasilnya seperti yang barusan teman-teman lihat. Setelah cat cukup kering, kita bisa lanjut untuk refreshing, yaitu ngeracik clear coat dan lanjut nembak clearnya. Jadi kalau waktu nembak cat untuk ngesol warna silver begini kita stres ya. Dan karena sudah stres waktu nembak cat, ya waktu eksekusi clear coatnya kita jadikan sebagai sarana balas dendam untuk happy ngono lo besti. Clear yang kita pakai kali ini si auto glue 2080 dengan kombinasi thinner slow sekitaran ya 18%. Jadi kurang lebih 21,5 rasionya yang kita pakai kali ini. Kenapa pilih si auto glue 2080? Karena panelnya kap mesin. Ini kap mesin selalu kena terpa sinar matahari berlebih. Dari atas dia kena sinar matahari, dari bawah juga kepanggang sama panasnya mesin. Karenanya kita lebih pilih clear coat yang HS tipenya, atau yang cenderung lebih bagus dari produk yang di bawahnya. Misal auto glue ada yang 40-10 atau 20-10. Nah, kita pilih yang 20-80 untuk nembak kap mesin macam begini. Nah, kita tembak dari awal langsung hajar basah, langsung kenyang. Ini spregan yang kita pakai si SATA 5500 nozzle 1,2 ORP. Setting kita kasih full wide open. Jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol. Pressure kita sengaja main sekitaran 2 bar. Kenapa? Ya karena kita pengen happy-happy, ndak pakai mikir. Jadi kalau
nembak clear coat pakai pressure sekitaran 2 bar sebenarnya sudah ndak pakai mikir apa jarak tembak yang harus deket banget, kemudian overlap yang rapet banget, ataupun gerak yang harus cenderung kayak robot, ritmenya harus rapi banget, pokoknya intinya koyo ngono lah Besti. Nah kalau pakai pressure 2 bar begini kita bisa enjoy jarak tembak pakai 15-an cm atau bahkan 20-an cm, jadi pattern spregan lebih lebar, kemudian nanti hasil tembakan juga akan bisa lebih mudah dapat rata, dapat kenyang tanpa harus pakai keluarkan skill mode alien. Nah kalau di banyak kesempatan kita hanya nembak pakai pressure sekitaran 20 PSI atau sekitaran 1,4 bar. Kenapa? Ya karena di momen-momen tersebut kita butuh untuk bikin tekstur yang lebih keluar jerukannya, atau ada pengiritan bahan baku dan lain sebagainya. Jadi kalau pakai pressure 2 bar begini sebenarnya akan memicu overspray yang lebih banyak dibanding dengan kalau kita pakai pressure yang lebih rendah. Otomatis kalau overspray lebih banyak berarti pemakaian bahan baku akan sedikit lebih banyak pula, alias sedikit lebih boros. Nah kalau waktu ngecat kita sudah pusing, sudah stres mikir gimana dapat serapi mungkin, waktu nembak clear coat kita kali ini pengen happy-happy, ndak mikir efisiensi yang berlebih, toh yang kita tembak hanya kap mesin saja. Palingan habis sekitar 350-an mili untuk kita tembak 2 lapis kenyang, seperti yang barusan teman-teman lihat. Hasilnya ya seperti yang tampil saat ini. Apakah perfect? Ya ndak, namanya kerjaan ya tetap saja ada ya minus-minusnya, entah kotoran, entah sambungan catnya ya mungkin kalau ngomong fair tetap ada sedikit kurang rapi lah. Yang penting waktu masking kita buka antara kap mesin dengan fender, warnanya bisa relatif cukup presisi, tidak kelihatan jomplang. Kemudian di area ujung saluran catnya, antara cat yang baru dengan yang lama tidak terlihat ada gosong yang over, tidak terlihat muncul warna yang belang mencolok. Karena namanya cat yang kita aplikasikan, hasil racikan, hasil oplosan tentu tetap tidak 100% perfect persis dengan yang ada di panel dengan cat lama. Nah, cara untuk kita bikin hasil tembakan terlihat relatif sama, tidak kelihatan jomplang, ya diakali dengan teknis aplikasinya. Bagaimana memahami karakter bahan baku yang kita pakai, alat yang kita pakai, kondisi lukanya di mana, hingga kita aplikasikan material dengan teknis yang tepat. Ya kira-kira ini gambaran perjuangan yang kami jalani ketika menjumpai kerjaan yang bikin mumet koyok ngene iki Besti. Semoga yang sedikit ini bisa ada guna dan manfaatnya. Kalau dilihat memang sebenarnya kelihatan kayak mudah, tapi kalau ngomong fair butuh gagal mungkin ratusan kali untuk akhirnya kita bisa bercerita seperti ini. Oke, sekian dulu ya Besti perjumpaan kali ini. Semoga ada guna dan manfaat. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Mohon maaf dari tadi guyonnya cuman dikit. Soalnya iki yo mau mikir ngono. Waktu nembak kita mikir, waktu menyampaikan video ini materinya juga memang butuh disampaikan dengan agak serius seperti ini. Oke, mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian dulu, jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum.